Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita di setiap pekan pertama, kedua, dan keempat di malam Jumat, yakni membahas salah satu karya ilmiah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal pada abad kedua dan ketiga, lebih tua dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, lebih dekat kepada masa para sahabat, ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengambil akidah dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ketahuilah kitab ini jauh lebih tua, jauh lebih duluan, ya. Jadi kita sekarang pada hakikatnya sedang mempelajari akidahnya Rasulullah dan akidahnya para sahabat melalui tulisan, melalui karya ilmiah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau di antara murid terbaik dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu kemudian disarah oleh para ulama agar akidah ini terjaga kemurniannya sampai hari kiamat nanti. Salah satu di antara syarah kitab ini yaitu Syarhu Usuli Sunnah lil Imam Ahmad karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razi hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannifu faslun fil hassi 'alal ilmi. Pasal tentang motivasi menuntut ilmu syar'i. Inna khaira ma anfaqa fihi al-insanu umrahu wa awqatahu wa anfasahu talabul ilmi wa ta'allumul ilmi wa ta'limuhu. Infak terbaik yang dikeluarkan oleh seorang muslim yaitu menginfakkan umurnya, menginfakkan waktu-waktu yang dilewatinya, menginfakkan jiwanya, yaitu dengan menghabiskan dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Inilah sebaik-baik infak.
kita mengeluarkan dana, mengeluarkan tenaga, menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Inilah sebaik-baik infak. Alladzi huwa min afdhalil ibadati wa ajril qurabati. Walladzi qarrarahu ahlul ilmi annahu afdalu min nawafilil ibadati. Kata para ulama, mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama Islam termasuk amalan yang paling afdal, termasuk cara mendekatkan diri yang paling utama. Bahkan para ulama mengatakan mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama Islam itu lebih afdal dari ibadah-ibadah yang sifatnya nawafil, yang sifatnya anjuran, yang sifatnya sunnah. Fata'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu min nawafilil ibadati. Fa idza ta'aradat nafilatun min nawafilil ibadati kas-salati was-siyami awil haji ma'a ta'allumil ilmi wa ta'limu fa inna ta'allumal ilmi wa ta'limah muqaddam. Seandainya ada seorang alim atau seorang penuntut ilmu agama dalam satu kesempatan bertabrakan antara ibadah yang bukan wajib, ibadah yang sifatnya sunnah, baik itu salat sunnah, puasa sunnah, haji yang kedua dan seterusnya, bertabrakan dengan aktivitas menuntut ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu syar'i, maka para ulama lebih mendahulukan mempelajari ilmu agama atau mengajarkannya daripada ibadah-ibadah sunnah. Seandainya dalam satu waktu dipilih, suruh memilih yang mana, maka ta'allumul ilmi wa ta'limuh muqaddamun. Mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya muqaddamun, didahulukan. Apa alasannya? Kita harus tahu alasannya. Li'anna nawafilas salati wassiyami waz zakati wal haji qasara naf'uhu ala sahibihi. Karena salat sunnah, puasa sunnah, kemudian haji yang kedua dan seterusnya, infak, sedekah yang sifatnya tidak wajib, qasara naf'uhu ala sahibihi, manfaatnya itu terbatas hanya kepada sahibihi, kepada pelakunya saja. Amal ilmu ta'alluman wa ta'liman fa inna naf'ahu mutta'idun. Adapun mempelajari ilmu agama kemudian mengajarkannya, manfaatnya itu berbilang, mutta'idun. Maksudnya adalah manfaatnya untuk dirinya dan untuk orang lain. Li'anna al-insana idza ta'allama wa tabassara wa tafaqqaha fi syari'atillah rafa'al jahla an nafsihi. Li'anna al-asla anna al-insana la ya'lam. Sesungguhnya ketika dia mempelajari ilmu agama, mempelajari syariat Allah, sungguh dia telah menghilangkan kebodohan dari dirinya. Karena pada asalnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bodoh. Tidak ada satupun manusia lahir dalam keadaan berilmu.
Terus gimana Nabi Isa kok bisa berbicara? Berbicara berbeda dengan berilmu. Nabi Isa juga belajar, ya. Diajarkan oleh Allah SWT. Allah SWT mengatakan, wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dalam keadaan bodoh, ya. La ta'lamuna itu sama dengan bodoh, ya. Kalau dengan kata bodoh mungkin kurang sopan, ya. Allah memilih kata la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak mengetahui sinonimnya apa? Bodoh, ya. An-Nahl ayat 78. Demikian juga Allah SWT mengatakan kepada nabinya, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui, dalam keadaan tidak berilmu. Fahada, lalu kemudian Allah memberikan petunjuk, memberikan wahyu, memberikan ilmu. Ad-Duha ayat yang ke-7. Fal aslu fil insani annahu la ya'lamu summa yata'allamu. Pada asalnya dia bodoh, kemudian yata'allamu, belajar dengan seorang guru. Wa yatabassaru fayarfa'ul jahla an nafsihi. Setelah dia belajar, terangkat kebodohan dari dirinya, hilang kebodohan dari dirinya. Summa yarfa'ul jahla an ghairihi. Kemudian setelah kebodohan telah hilang dari dirinya, lalu dia mengajarkan kepada orang yang terdekatnya, kepada pasangan hidupnya, kepada keluarganya, maka ia pun bisa menghilangkan kebodohan selain dari dirinya. Inilah yang dimaksud dengan mutta'idun, ya, dirinya hilang, kebodohannya orang lain pun juga hilang, ya. Wa bihadza yakunul insanu idza ta'allama wa amila summa nashara ilmahu wa sabara 'alal adha yakunu minar rabihin. Orang yang mempelajari ilmu agama kemudian berusaha mempraktekannya dan menyebarkan ilmunya tersebut serta bersabar terhadap segala gangguan, yakunu minar rabihina, maka ia termasuk bagian dari orang-orang yang disebut dengan rabihina, orang-orang yang tidak mungkin rugi, ya, orang-orang yang pasti sukses, ya. Alladzina istisnahumullahu fi qaulihi subhanahu, yaitu orang-orang yang dikecualikan dari kebanyakan manusia. Wal asri, ya, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar fi khusrin, dalam kondisi bangkrut, ya, dalam kondisi pailit, dalam kondisi gagal hidupnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mempelajari ilmu agamanya kemudian dia beriman, lalu kemudian mempraktekkan ilmunya tersebut dengan melakukan amalan-amalan yang saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling berwasiat di dalam kebenaran. Maksudnya adalah menyampaikan ilmu yang sudah dia ketahui. Wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ketika dia mendapatkan al-azab, mendapatkan ujian, dia bersabar. Fa aqsamallahu wa huwa as-sadiqu anna jinsal insani fi khasaratin. Ya, Allah bersumpah bahwa mayoritas manusia itu dalam keadaan rugi, ya.
Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan gagal, dalam keadaan pailit, dalam keadaan bangkrut. Illa man ittasafa bihadza sifatil al-arba'i, kecuali yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 sifat. Ya. Yang pertama, ilal ladzina amanu. Ya. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Wal imanu mabniun 'alal ilmi wal basirati. Dan keimanan itu hanya mampu tumbuh di dalam hati berkat ilmu yang dia pelajari. Mustahil orang itu bertauhid, mustahil orang itu beriman tanpa didahului dengan menuntut ilmu. Mustahil, gak mungkin. Ya. Yang kedua, wa amilus solihati fa'alimu ba'da ma'alimu. Ya. Fa'amilu alama amilah. Fa'amilu ba'da alimu. Dia mengamalkan setelah mengetahui. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, hadhihi da'watu ila Allah wa nasrul ilmi. Saling berwasiat dalam kebenaran maksudnya adalah mendakwahkan ilmu yang sudah dia ketahui karena Allah menyebarkannya. Wa tawassaw bis sabri fasabaru ala sab'ati zalika. Ya, so'bati, bersabar terhadap segala kesulitan. Inilah yang dimaksud dengan ar-rabihuna, ahlus sa'adati, orang-orang yang rabihun, orang-orang yang ahlus sa'adah, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. As'alullah an yaj'alana minhum. Ya, kita berharap bagian dari 4 kelompok yang Allah karuniakan dengan 4 sifat tadi. Fala budda li talibil ilmi an yastash'ira hadhihi al-amra wa annahu fi ibadatin. Dan seharusnya kita sadar betul, ya, menuntut ilmu itu termasuk bagian dari ibadah, bahkan lebih afdal dari ibadah-ibadah sunnah. Wa alaihi an yukhlisa lillahi fi ibadatihi. Karena kita sadar bahwa itu ibadah, maka kita harus mengikhlaskannya karena Allah. Ya. Li'anna al-ibadata la tasihhu wa la takunu nafi'atan. Karena ibadah itu dianggap tidak pernah sah dan tidak bisa memberikan manfaat, tidak berdampak positif kepada pelakunya, wala maqbulatan indallah, dan tidak diterima di sisi Allah, hatta yatahaqqaqa fiha ruknani, sampai terwujudkan 2 rukun asasiyani, rukun yang sangat mendasar. Wala budda minhuma fi kulli ibadati, dan ini berlaku umum di setiap ibadah. Yata'abbadu biha lillahi salatahu wa siyamahu wa zakatahu wa hajjahu wa birruhu lil walidaini wa silatahu lil rahmi. Ya, baik itu dalam salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bakti kepada kedua orang tuanya, menyambung tali rahim, termasuk wa ta'allumul ilmi wa ta'limahu, termasuk mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. La budda an yakuna khalisan lillah, wajib mengikhlaskan itu semua karena Allah, ya. Muradan bihi wajhuhu, mengharapkan bisa melihat wajahnya Allah. Wa an yakuna mutabi'an fi dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa hadani ruknani asasiyani la tasihu ayyu ibadatin illa bihima. Setelah ikhlas, yang kedua, ibadah juga tidak akan sah kecuali dengan mengikuti tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dalil yang pertama yang mewajibkan senantiasa kita harus ikhlas dalam semua ibadah, termasuk di dalam menuntut ilmu agama. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka amalkanlah amalan yang saleh dan jangan berbuat syirik di dalam beribadah kepada suatu apapun selain Allah. Wal amalu shalihu ma kana lillah wal amalu alladhi laisa fihi syirkun. Ketika seseorang beramal saleh, zahirnya dia beramal saleh, namun niatnya bukan karena Allah, maka sesungguhnya dia sedang berbuat syirik karena tidak ikhlas. Lawan dari ikhlas itu syirik. Maka khalisan lillah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allah aqibatul umur. Kemudian ayat yang ke-22 dalam surat Luqman, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Kata para ulama, Islamul wajhi, menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya adalah al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabata fi sahihaini min hadisi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari jalur sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Sesungguhnya segala urusan tergantung apa yang dia niatkan. Para ulama mengatakan hadzal hadisu nisfuddin. Hadis yang dibacakan tadi itu dimaknai dengan separuh agama. Separuh itu 50% besar. Ya, nisfuddin. Li'anna dina zahirun wa batinun, karena agama itu sebagiannya zahir, sebagiannya yang lain batin. Wa hadzal hadisu fihi bayan hukmil batini, dan hadis tadi termasuk hadis yang menerangkan separuh agama karena dia berkaitan dengan batin. Karena niat itu adanya di batin, bukan di lidah, bukan di bibir. Ya. Bukan di lidah, bukan di bibir. Niat itu di dalam batin. Ya. Innamal a'malu bin niyat. An-niyatu amrun batiniyun. Ya. Niat itu perkara batin. Fal aslu an yakuna al-amalu khalisun lillah. Ya. Sehingga amalan yang dia kerjakan itu harus ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di dalam batin. Wa hada muqtada syahadati an la ilaha illallah, dan inilah tuntutan dari kalimat tauhid, ya, dari syahadat la ilaha illallah. Wa idza takhallafa halu mahallihi asyirku. Ketika niat itu salah, bukan karena Allah, maka di saat itulah dia sedang melakukan asyirku, kesyirikan. Jadi syirik itu sangat halus, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sangat halus sekali. Ya. Wadala alal asli sani ma sabata fi sahihaini min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang kedua disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari jalur Aisyah
radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun." Barang siapa yang buat perkara baru dalam urusan kami yang tidak ada landasan dalilnya, maka tertolak. Dalam lafaz yang lain, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Hada yata'allaqu bidzahiri. Maka ini juga dianggap separuh agama Islam karena berkaitan dengan zahir. Ya. Kita melakukan suatu amalan bisa dilihat oleh mata sesuai atau tidak dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara zahir. Fa idza takhallafa al-itba'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam halla mahallihi al-bid'atu. Ketika dia menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal, maka pada saat itu dia sedang melakukan kebid'ahan. Dan yang pertama kali mengucapkan bid'ah bukan siapa-siapa, tetapi Nabi sendiri yang pertama kali mengatakannya. Ya. Fala budda lil muslimi an yusahiha niyatahu wa yujahida nafsahu fi ikhlasil amali lillah hatta yakuna al-amalu maqbulan wa mubarakan wa nafi'an indallah. Ya. Maka dia wajib untuk menjaga niat. Ini perkara yang paling berat kata para ulama. Menjaga dari awal sampai akhir, bersungguh-sungguh, bermujahadah, menjaga keikhlasan. Ini perkara yang berat sehingga amalannya nanti diterima. Amalannya itu bisa mendatangkan keberkahan, bermanfaat. Amma idza dakhala al-amalu syirku karriya wa khalatahu wa khamarahu fa innal amala yakunu batilan. Ketika kesyirikan itu masuk ke dalam hati seorang yang mengamalkan suatu amalan seperti riya, kemudian riya tersebut mencampuri niat yang awalnya baik menjadi buruk, menjadi toksik, meracuni, wa khamarahu fa innal amala yakunu batilan. Amalannya jadi batal. Batalnya karena perkara batin. Ya. Karena perkara batin, ya. Bukan karena perkara zahir. Kemudian para ulama menyebutkan anwa'ur riya, jenis-jenis riya itu ada dua. Ya. An-naw'ul awwalu, jenis riya yang pertama alladzi yakunu syirkan akbar kariya'il munafikin. Riya yang pertama sama dengan syirik akbar. Riya yang keluar dari hati orang-orang munafik. Ini riya yang disamakan dengan syirik akbar. Alladzina dakhalu fil Islam nifaqan ka Abdullah ibni Ubay. Seperti orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi, berikrar masuk Islam, tetapi motifnya bukan karena Allah SWT, tapi karena duniawi. Seperti Abdullah bin Ubay, namanya Islami banget, Abdullah namanya. Ya. Abdullah namanya bin Ubay. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang seperti beliau, haula'i asyraku syirkan akbar. Mereka pada hakikatnya melakukan syirik akbar. Fa'amaluhum habitatun, amalan mereka hancur. Ada yang disebutkan nama-namanya terang-terangan, ada yang dirahasiakan. Abdullah bin Ubay ini terang-terangan. Adapun yang dirahasiakan hanya Rasul dan siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Karena secara persidangan syariah, orang munafik ini susah untuk disidang, di kasus pidana susah.
Karena secara zahir mereka mengamalkan seluruh kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Hanya masalah batin. Batin kan susah untuk dibuktikan kecuali melalui wahyu. Ya. Wala yuqbalu minhum ayyu amalin, amalan apapun yang dikerjakan oleh orang-orang munafik tidak akan pernah diterima. Jadi mereka mengikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, 1 agar tidak ditarik jizyah. Kalau menyatakan menjadi muslim tidak ditarik, selamat hartanya, dapat jaminan keamanan penuh. Beda dengan ahli kita, tinggal di Madinah itu wajib bayar jizyah, karena dia dilindungi. Kalau masuk Islam hartanya utuh. Itulah orang-orang munafik, mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi niatnya karena dunia, karena situasinya menguntungkan dirinya dalam masalah dunia. Namun ketika Islam lemah, baru kelihatan watak aslinya, suka menyerang ke dalam Islam, sementara dia berada di barisan kaum muslimin. Innal munafiqina fi darkil asfali, sesungguhnya orang-orang munafik nanti di hari kiamat ditempatkan di lapisan yang paling aspal, minan nar, yang paling bawah. Walan tajid lahum nasira, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan syafaat. Berbeda dengan orang-orang yang ahli maksiat namun masih membawa tauhid, dia akan mendapatkan syafaat. Orang-orang kafir di lapisan atasnya, orang-orang munafik di lapisan yang paling bawah. Anna usani, riya yang kedua, riyaun asgoru, riya kecil, riyaun yasirun, wa huwa alladhi yasduru minal mu'mini, riya yang terkadang keluar dari hati seorang mukmin. Termasuk kita semua sangat berpotensi untuk berbuat riya, tergantung ilmu dan keadaan hati kita. Fal mu'minul aslama lillah, seorang yang beriman itu masuk Islam murni karena Allah, bukan karena tendensi dunia, bukan karena kemunafikan. Padahal fil Islam la nifaqan, bal dakhala fil Islam an ikhlasin wa sidqin. Dia masuk Islam betul-betul murni, takut kekal di dalam neraka, jujur. Akan tetapi di sebagian amalannya dia terkena riya. Sebagian amalannya, tidak semua amalannya. Kalau orang munafik semua amalannya riya semua. Makanya ciri-ciri orang munafik dahulu di zaman sahabat, karena belum ada listrik, mereka sering mangkir dari sholat berjamaah Isya karena nggak kelihatan, dan sholat subuh karena nggak kelihatan, belum ada listrik, sehingga mereka nampak rajin ketika sholat berjamaah selain Isya dan subuh karena kelihatan jelas, apalagi duhur dan asar. Terkadang mereka terkena riya di dalam sholatnya, di sebagian puasanya, di sebagian hajinya, di sebagian zakatnya, di sebagian aktivitas menuntut ilmunya, di sebagian aktivitas mengajarkan ilmunya. Terkadang terkena riya. Yuhbitul amal alladhi qaranahu faqat, maka riya tersebut bisa menghapus seberapa besar riya itu ada di dalam hatinya, sebesar itu pula amalannya rusak. Kalau dia riya mulai dari tengah ke akhir, maka dari tengah ke akhir itulah yang rusak. Dari awal ke tengah tidak, karena sebagian. Akan tetapi
kalau dia berusaha fadafa'ahu, ya, al-insanu wa taradahu wasta'adha billah minasyaiton fa innahu la yadur. Namun ketika dia melawannya, dia ingat, ya Allah, saya tadi terbesit ada keinginan duniawi, dia melawannya, maka ria itu tidak akan membahayakan dirinya. Karena dia berusaha melawannya, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun kalau ria tersebut dipelihara, dibiarkan dari awal sampai akhir, amalannya rusak total. Kalau dibiarkan dari awal sampai akhir. Inilah penjelasan dari para ulama terkait dengan perbedaan ria orang munafik dan ria dari orang-orang mukmin. Mungkin ini saja yang bisa kami bacakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, mau bertanya silakan. Silakan. Ini pertanyaan dari kawan ini. Ya.